Pemirsa, diplomasi perbatasan Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik dinilai memperkuat kedaulatan teritorial. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Kodari mengatakan kesepakatan garis batas baru menetapkan sebagian wilayah yang sebelumnya milik Malaysia menjadi bagian Indonesia. Bayangkan sebuah pulau kecil di perbatasan yang secara geografis tampak sederhana, namun secara politik menyimpan makna yang sangat besar. Di sanalah, di Pulau Sebatik, garis imajiner yang memisahkan dua negara pernah menjadi sumber ketidakpastian selama bertahun-tahun. Garis itu bukan sekedar batas di peta, melainkan penentu identitas, kedaulatan, dan masa depan masyarakat yang tinggal di atasnya. Kini, melalui jalur yang jauh dari suara tembakan dan konflik terbuka, Indonesia mencatat sebuah langkah penting dalam sejarah diplomasi perbatasannya. Pada sebuah konferensi pers di Jakarta, pemerintah Indonesia menyampaikan kabar yang mungkin terdengar teknis bagi sebagian orang, tetapi sesungguhnya memiliki dampak yang sangat luas. Melalui kesepakatan batas darat terbaru dengan Malaysia, Indonesia berhasil memperkuat kedaulatan teritorialnya secara damai. Dalam kesepakatan tersebut, wilayah seluas 127,3 hektare yang sebelumnya masuk dalam klaim Malaysia kini resmi menjadi bagian dari Indonesia. Sebaliknya, hanya sekitar 4,9 hektare wilayah yang sebelumnya masuk dalam peta Indonesia kini menjadi bagian dari Malaysia. Ini bukan sekedar pertukaran angka, melainkan hasil dari proses panjang yang melibatkan negosiasi, ketelitian, dan strategi diplomasi tingkat tinggi. Pulau Sebatik sendiri bukanlah wilayah yang asing dalam dinamika hubungan Indonesia dan Malaysia. Pulau ini unik karena secara administratif terbagi dua. Bagian utara masuk wilayah Malaysia, sementara bagian selatan merupakan wilayah Indonesia. Kondisi ini membuat kehidupan masyarakat di sana sangat khas. Aktivitas sehari-hari seringkali melintasi batas negara, baik dalam aspek perdagangan, sosial, maupun budaya. Namun di balik keseharian yang tampak biasa itu, ada persoalan mendasar yang selama ini belum sepenuhnya terselesaikan, yaitu kejelasan garis batas. Selama bertahun-tahun, ketidakjelasan ini menimbulkan berbagai potensi masalah. Tidak hanya menyangkut aspek keamanan, tetapi juga kepastian hukum bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan. Tanah yang mereka tempati, aktivitas yang mereka lakukan, hingga identitas administratif mereka seringkali berada dalam area abu-abu. Dalam konteks negara, kondisi seperti ini tentu tidak ideal. Sebuah negara yang berdaulat membutuhkan kejelasan atas batas wilayahnya, karena dari sanalah berbagai kebijakan dapat dijalankan dengan pasti. Disinilah diplomasi memainkan perannya. Berbeda dengan pendekatan konfrontatif yang kerap terjadi di berbagai belahan dunia, Indonesia memilih jalur dialog dan negosiasi. Proses ini tentu tidak berlangsung dalam waktu singkat. Ia melibatkan berbagai tahap, mulai dari survei teknis di lapangan, kajian historis, hingga pembahasan intensif antara kedua negara. Setiap titik koordinat dibahas dengan cermat. Setiap klaim diuji dengan data dan argumen yang kuat. Hasilnya adalah sebuah kesepakatan yang tidak hanya menguntungkan secara teritorial, tetapi juga mencerminkan kematangan dalam hubungan bilateral. Indonesia tidak hanya mendapatkan tambahan wilayah yang signifikan, tetapi juga berhasil menunjukkan bahwa sengketa batas dapat diselesaikan tanpa harus menimbulkan ketegangan. Ini adalah pesan penting tidak hanya bagi kawasan Asia Tenggara, tetapi juga bagi dunia internasional. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa diplomasi bukanlah sekadar formalitas atau simbol hubungan baik antar negara. Diplomasi adalah instrumen strategis yang jika dijalankan dengan tepat, mampu menghasilkan dampak nyata. Dalam kasus Pulau Sebatik, kesepakatan ini berhasil mengubah garis di peta, memperjelas kedaulatan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini hidup dalam ketidakjelasan. Namun, dampak dari kesepakatan ini tidak berhenti pada aspek teritorial semata. Ada dimensi lain yang tidak kalah penting, yaitu pembangunan kawasan perbatasan itu sendiri. Pemerintah Indonesia telah menempatkan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan negara. Ini berarti bahwa kawasan seperti Sebatik
tidak lagi dipandang sebagai daerah pinggiran, melainkan sebagai wajah Indonesia yang pertama kali dilihat oleh negara tetangga. Dalam konteks ini, pembangunan pos lintas batas negara atau PLBN menjadi sangat relevan. PLBN bukan hanya sekedar fasilitas untuk mengawasi keluar masuk orang dan barang. Ia dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan bahkan budaya. Dengan infrastruktur yang memadai, PLBN diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Bayangkan, sebuah kawasan perbatasan yang dulunya sepi dan tertinggal, kini berubah menjadi pusat aktivitas yang dinamis. Jalan-jalan yang lebih baik, fasilitas publik yang lebih lengkap, serta akses yang lebih mudah ke berbagai layanan menjadi bagian dari transformasi tersebut. Masyarakat tidak lagi merasa terisolasi, melainkan menjadi bagian dari arus pembangunan nasional. Selain itu, keberadaan PLBN juga memperkuat aspek keamanan. Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, berbagai potensi pelanggaran dapat diminimalisir. Ini mencakup aktivitas ilegal seperti penyelundupan, perdagangan manusia, hingga pelanggaran lintas batas lainnya. Dengan kata lain, PLBN menjadi simbol kehadiran negara di wilayah perbatasan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara fungsional. Kembali pada kesepakatan batas di Pulau Sebatik, penting untuk melihatnya dalam konteks yang lebih luas. Dunia saat ini masih diwarnai oleh berbagai konflik teritorial yang belum terselesaikan. Dari sengketa laut hingga perbatasan darat, banyak negara yang memilih jalur konfrontasi, bahkan hingga konflik antar bersenjata. Dalam situasi seperti ini, langkah yang diambil oleh Indonesia dan Malaysia menjadi contoh yang patut diapresiasi. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan tidak harus berujung pada konflik. Dengan pendekatan yang tepat, dialog yang konstruktif, dan komitmen untuk mencari solusi bersama, sengketa dapat diselesaikan dengan cara yang saling menguntungkan. Ini adalah bentuk diplomasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beradab. Bagi Indonesia sendiri, keberhasilan ini memiliki makna yang sangat penting. Ia memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mampu menjaga kedaulatannya tanpa harus mengorbankan stabilitas kawasan. Ini juga memperkuat citra Indonesia di mata dunia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdamaian dan kerjasama. Lebih dari itu, keberhasilan ini juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya konsistensi dalam menjaga kepentingan nasional. Proses panjang yang dilalui menunjukkan bahwa hasil yang signifikan tidak datang secara instan. Ia membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak yang terlibat. Di tingkat lokal, masyarakat Pulau Sebatik kini memiliki kepastian yang lebih jelas tentang status wilayah mereka. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal identitas. Mengetahui dengan pasti bahwa mereka berada dalam wilayah Indonesia memberikan rasa aman dan kebanggaan tersendiri. Ini juga memudahkan mereka dalam mengakses berbagai layanan pemerintah, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Dalam jangka panjang, kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kerjasama yang lebih luas antara Indonesia dan Malaysia. Perbatasan yang jelas akan memudahkan berbagai inisiatif bersama, baik dalam bidang ekonomi, keamanan, maupun sosial budaya. Ini membuka peluang untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai zona kerjasama yang produktif, bukan lagi sebagai titik rawan konflik. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa kesepakatan ini bukanlah akhir dari perjalanan. Ia adalah langkah maju yang perlu diikuti dengan berbagai upaya lanjutan. Pengelolaan wilayah perbatasan harus terus ditingkatkan, pembangunan harus terus dilanjutkan, dan kerjasama bilateral harus terus diperkuat. Hanya dengan cara itulah, manfaat dari kesepakatan ini dapat dirasakan secara maksimal. Pada akhirnya, kisah Pulau Sebatik adalah kisah tentang bagaimana sebuah negara memperjuangkan kedaulatannya dengan cara yang cerdas dan bermartabat. Ia adalah bukti bahwa kekuatan tidak selalu harus ditunjukkan melalui senjata, tetapi juga dapat diwujudkan melalui diplomasi yang efektif.
Ini adalah pelajaran penting di tengah dunia yang seringkali lebih memilih jalan konfrontasi. Ketika kita melihat peta Indonesia hari ini, mungkin perubahan 127,3 hektar tidak terlihat signifikan secara visual. Namun di balik angka itu, ada cerita panjang tentang perjuangan, negosiasi, dan komitmen untuk menjaga kedaulatan. Ada juga harapan bagi masyarakat di perbatasan untuk hidup dengan lebih baik, lebih pasti, dan lebih sejahtera. Dan mungkin yang paling penting, ada pesan bahwa Indonesia mampu berdiri tegak di panggung internasional. Tidak hanya sebagai negara besar secara geografis, tetapi juga sebagai negara yang matang dalam menyelesaikan persoalan-persoalannya. Pulau Sebatik kini menjadi simbol dari keberhasilan tersebut, sebuah bukti bahwa garis batas bukan hanya soal wilayah, tetapi juga tentang bagaimana sebuah bangsa mendefinisikan dirinya di mata dunia.